bersama dengan saya seperti minggu lalu, dan mohon izin untuk bisa kembali menjadi moderator pada pagi hari ini, yaitu dengan pemateri yang masih sama seperti pemateri minggu lalu, dengan Bapak Nugroho Adi Pramono MSc, dan kita masih membahas tentang e-learning berbasis Moodle dan aplikasinya dalam pembelajaran fisika. Mungkin ada Bapak Ibu yang baru bergabung hari ini, jadi saya perkenalkan sedikit, pemateri kita Pak Nugroho merupakan salah satu dosen di Universitas Negeri Malang, tentunya di jurusan fisika, dan hari ini akan melanjutkan materi minggu lalu, yaitu mengenai aplikasi pembelajaran menggunakan Moodle. Mungkin akan membahas mengenai fitur-fitur lanjutan yang berhubungan atau yang bisa kita kembangkan dalam menerapkan pembelajaran melalui Moodle ini. Dan saya ingatkan sekali lagi kepada Bapak Ibu sekalian, dimohon ketika pemateri memaparkan materinya, dimohon untuk menonaktifkan audionya. Saya masih lihat ada beberapa yang belum dinonaktifkan, saya mohon untuk bisa dinonaktifkan, karena ketika video ini nanti bisa terekam dengan baik dan tidak diganggu oleh suara-suara, sehingga bisa mereview materi dengan baik. Begitu. Ya, masih ada? Masih ada yang belum menonaktifkan audionya, nanti sambil jalan saya tunggu. Dan mungkin kepada Bapak Ibu yang memiliki kendala, kemarin 1 minggu kemarin kita, sudah ada penugasan dari pemateri, dan misalnya ada kendala-kendala yang ingin disampaikan, nanti ketika pemateri memaparkan materi yang kedua, Bapak Ibu bisa menulis di kolom komentar. Jadi kendala maupun komentar yang berkaitan dengan materi selanjutnya bisa Bapak Ibu tulis di kolom komentar dengan format nama _ instansi _ komentar. Nanti saya akan tulis di kolom komentar. Jadi sekali lagi, jika ada komentar mengenai pemaparan materi pada pagi hari ini, misalnya nanti takut lupa ketika ada sesi tanya jawab, boleh langsung diketikkan di kolom komentar. Kemudian jika ada kendala-kendala mengenai penugasan 1 minggu kemarin, juga bisa Bapak Ibu tulis di kolom komentar. Ya, gitu. Ya, baik. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Nugroho Adi Pramono untuk bisa menyampaikan materi pada pagi hari ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu dan Bapak semua. Kemarin kita sudah bekerja 1 minggu ini ya, setelah ada penugasan tentang label dan kuis. Kuis dalam artian kuis yang di dalamnya soal pilihan ganda. Nah, di sini ada tambahan. Di sini sebenarnya bukan tambahan fitur yang sulit, karena ini semua fitur bisa digunakan ya di modul ini. Hari ini saya akan membuat sekitar sharing sekitar 3 atau lebih, tapi mungkin 3 dulu. Tentang fitur yang mungkin kalau Ibu dan Bapak sudah ikut grup, itu sudah tahu. Saya juga sharing videonya, tutorialnya di sana, sehingga Ibu dan Bapak sudah bisa mengikuti dengan baik. Nah, di sini saya akan istilahnya pamer tentang fitur-fitur itu. Baik, saya akan share screen di sini. Baik. Di sini saya menggunakan yang mgmp stuponto.net, ada Ibu dan Bapak yang menggunakan Fawais ya. Itu sama fiturnya karena yang install orang yang sama. Saya ke set home. Nah, di sini semua peserta mungkin di mgmp stuponto.net dan ada juga yang di Fawais
itu memiliki kelas masing-masing. Tadi ada pesan dari panitia, dari teman-teman panitia bahwa ibu-ibu dan bapak mengerjakan tugasnya itu di kelas masing-masing. Jadi ibu dan bapak sudah punya kelas sendiri-sendiri di sini. Nah, jadi contoh di sini ada Bu Fitria, ada Pak Rusdianto itu masuk ke kelas tersebut. Nah, di sini saya akan pakai ini karena saya nggak punya kelas sendiri. Saya akan menggunakan kelas workshop ini. Oke, yang pertama, kemarin kita sudah membuat kuis, kemudian label. Nah, sekarang saya akan membuat hal yang baru di sini, yaitu assignment. Dan yang perlu diingat di sini, turn editing on harus diklik. Oke. Jika tidak, maka tidak ada menu edit seperti ini ya. Oke, menu edit seperti ini tidak akan ada. Saya akan menggunakan tempat baru di sana, yang di sana sudah banyak hal. Saya akan menggunakan topik pengukuran di sini. Di sini saya akan membuat sebuah assignment. Kalau kemarin kita menggunakan label dan quiz, sekarang saya akan menggunakan assignment. Assignment itu seperti tugas ya. Jadi tugas yang nilainya dikoreksi manual. Jadi ada beberapa tugas yang agak kesulitan untuk mengukur tingkat pemahaman siswa jika itu dikoreksi secara manual. Jadi dikoreksi otomatis oleh Moodle, maka kita perlu koreksi secara manual di sini. Jadi contoh saya akan buat tugas 1. Terus di sini saya akan meminta siswa untuk membuat ringkasan tentang apa itu besaran pokok dan turunan beserta contoh-contohnya. Nah, jenis tugas seperti ini akan kesulitan jika kita meminta model untuk otomatis mengkoreksi dan langsung ada nilainya. Karena tugas ini akan lebih baik jika siswa itu membuat sebuah ringkasan dalam bentuk tulisan. Tulisan tangan bisa atau ketikan, tapi yang koreksi yang tetap kita. Nah, itu. Dalam hal ini kita akan kesulitan jika, oke, ini otomatis disuruh Moodle saja yang koreksi. Nah, kunci jawabannya apa? Apa ini ringkasan kunci jawabannya seperti apa? Kita akan kesulitan, sehingga kita koreksi secara manual. Nah, di sini kita bisa minta mereka, misal, ringkasan minimal 250 kata, atau 1000 kata, yaitu satu lembar. 1000 kata yang mencakup apa-apa itu bisa. Nah, ini contoh saja. Kemudian di sini ada settingan ini biasanya dibiarkan secara default ini umur tugasnya seminggu. Jadi mulai dari sekarang sampai 7 hari berikutnya. Nah, kita bisa set misal tugas dikumpulkan nanti malam, itu bisa jam tanggal 8, jamnya misal jam 23. Nah, itu bisa disetting. Jadi tugas seperti ini bisa disetting. Kemudian due date ini adalah sampai kapan tugas itu berlaku ya. Jadi waktu mengerjakan tugasnya itu sampai kapan ya, kita bisa di set 2 hari misal tanggal 8 sampai tanggal 9. Nah, apakah setelah waktunya habis itu masih bisa dikumpulkan? Bisa, jika kita tidak set cut off. Cut off itu sudah cut, nggak boleh lagi mengumumkan tugas. Nah, jika kita enable, maka dan tanggalnya tidak boleh kurang dari due date ini ya. Nah, itu maka setelah tanggal ini jam sekian, maka siswa nggak bisa mengumpulkan lagi. Nah, saya lebih suka ini disable. Dan secara default ini mau di disable. Jadi kita tahu siswa mana yang mengumpulkan tepat waktu dan siswa mana yang telat.
tapi masih boleh mengumpulkan. Nah, kemudian di sini juga ada pilihan ingatkan saya untuk koreksi tanggal sekian. Ini bisa di-enable, bisa di-disable. Nah, saya biarkan saja ya. Nah, kemudian apa yang bisa dikumpulkan oleh siswa? Online text, artinya siswa bisa ngetik di Moodle ini, atau file. Jadi siswa mengumpulkan file itu bisa berupa foto, bisa berupa file MS Word, PDF, dan macam-macam. Kalau saya biasanya mahasiswa nulis tangan, saya minta mereka foto dan hasil fotonya itu dikirimkan lewat ini. Berapa maksimum yang boleh dikumpulkan? Karena misal mungkin mereka perlu 3 lembar atau 4 lembar, maka saya pilih aman, misal boleh mengumpulkan maksimal 7 file. Atau sebenarnya kalau ditaruh di MS Word kan foto-fotonya bisa 1 file saja. Nah, itu tergantung. Di sini jika tidak ada isinya, itu maka kita membolehkan siswa untuk mengirimkan file dari berbagai tipe, dari JPEG atau gambar, video bisa, terus MS Word bisa, dan macam-macam. Oke, gitu saja. Save and return to course. Kita lihat jadi seperti apa. Kita akan punya sebuah tugas. Kemudian maaf. Saya tadi di pengukurannya. Oke. Saya punya sebuah tugas. Dan jika saya klik, maka isinya seperti ini. Buat ringkasan tentang apa itu besaran pokok dan turunan beserta contoh-contohnya. Di sana. Ringkasan minimal 1000 kata. Di sini view all submission. Bagaimana cara kita melihat ini sebagai siswa? Ini kita adalah gurunya, jadi kita melihatnya adalah siapa yang telah mengumpulkan grade itu kita koreksi atau kita beri nilai. Ini belum ada karena baru saja dibuat, jadi Pak Sugiono belum mengumpulkan, Pak Zamroni belum mengumpulkan, dan seterusnya. Bu Endang juga belum. Nah, jika sudah mengumpulkan, nanti akan ada filenya di sini yang bisa kita lihat untuk kita koreksi. Seperti itu. Baik. Bagaimana jika kita melihat sebagai siswa? Nah, sebentar. Tidak ada pilihan sebagai student. Nah, ini. Saya ingin melihat sebagai siswa. Tugas 1, maka tugasnya seperti ini. Buat ringkasan tentang apa itu besaran pokok dan turunan beserta contoh-contohnya. Ringkasan minimal 1000 kata. Oh ya, Ibu-ibu dan Bapak, kita bisa seolah-olah menjadi siswa dengan memilih di sini ya. Ada pilihan di pojok kanan atas, itu switch role. Jadi kita ingin sebagai apa? Kita bisa bertindak sebagai siswa, tamu, guru yang tidak mengedit, guru yang mengajar saja, tapi tidak membuat RPS misalnya. Atau guru ini adalah, kalau di workshop ini semua menjadi teacher ya. Jadi misal kita ingin menjadi siswa, maka tampilannya, jika saya lihat di sini, akan seperti ini. Ya. Ada centangnya, itu maksudnya kita sudah mengerjakan atau belum, dan seterusnya. Ada kuis, kita lihat, ada kuisnya juga ya. Oke. Ini kita sebagai siswa. Ada tulisannya student di sini juga ya. Oke. Jika kita ingin kembali menjadi guru, maka kita bisa ke sini. Jadi tugas ini sangat mudah, dan bagi saya itu kalau kita kepepet itu lebih cepat daripada membuat kuis. Kenapa? Karena kita hanya minta siswa ngapain. Kita ingin siswa itu melakukan apa, sudah kita tulis di situ, maka siswa akan melakukan, dan kemudian hasilnya kita koreksi. Mudahnya di sana. Susahnya apa? Kita harus koreksi secara manual di situ. Jadi memang ada plus minusnya di sini. Oke, baik. Itu tentang assignment. Berikutnya saya punya yang namanya lesson ya. Lesson. Oke. Jangan lupa di sini turn everything on ya. Oke. Lesson ini seperti label, dan ini sudah ada di grup ya. Lesson itu seperti label dan bisa
punya banyak halaman. Jadi sebuah label itu punya banyak halaman. Jadi saya contohkan di sini di pengukuran ya. Ini contoh dari lesson. Nah, di sini ini adalah seperti label kan. Jadi ada tulisan, kemudian ada gambar di sana. Nah, ini adalah navigasinya. Jadi jika saya klik di sini, dia akan ke halaman itu sendiri. Jika saya klik tombol yang ini, dia ke halaman berikutnya. Jadi seperti itu. Kemudian ada lagi, kita bisa kembali ke halaman yang tadi, bisa kembali ke halaman berikutnya, bisa lanjut, cara menggunakan alat ukur, dan seterusnya. Terus ada jangka sorong, itu kembali lagi ke sana, dan seterusnya. Jadi di sini kita bisa membuat istilahnya materi dalam satu pertemuan itu menjadi menarik daripada siswa diminta secara manual. Oke, sekarang klik jangka sorong, klik label jangka sorong, kemudian klik label micrometer group. Kita bisa menggunakan lesson ini digunakan untuk satu materi saja. Jadi misal pengukuran atau alat ukur, maka kita bisa membuat satu saja dan kita bisa punya banyak halaman di sini. Nah, oke. Bagaimana cara membuatnya? Kita akan ke daerah pengukuran sini. Saya pilih seperti biasa, add an activity or resource. Jadi ibu-ibu dan bapak sudah terbiasa di sini mungkin ya, karena sudah sering menggunakan itu. Saya klik sini, ada label. Kemarin ada quiz. Di sampingnya label ada lesson, pelajaran. Saya tulis. Di sini adalah misal satuan. Topiknya satuan. Kemudian saya save dan return to course. Kita akan punya lesson bernama satuan atau materi lah istilahnya. Kalau saya klik, maka kita akan punya lesson yang masih kosong. Sehingga kita bisa menambahkan di sini. Ada banyak import question. Kita bisa mengimport pertanyaan seperti yang format icon itu ya. Nah, kita bisa menambahkan halaman, sebuah halaman. Bisa menambahkan cluster dan question, pertanyaan. Hari ini kita akan fokus ke konten dan question, konten dan soal. Saya nambahkan konten dulu. Oke. Saya tulis misal panjang. Misal ini isinya, panjang dapat dinyatakan sebagai dalam meter, kilometer, inci, dan seterusnya. Ini bisa kita tambahkan gambar juga di sini ya. Bisa kita tambahkan gambar. Saya nggak tahu saya punya gambar apa di sini. Dakanya nggak sorong. Oh, gambar saya sudah hilang. Oke, anggap saja ini gambarnya. Kita pakai ini. Baik. Nah, untuk ukuran ini terlalu besar, sehingga saya akan buat ukurannya misal 400 saja. Tidak usah klik sini, kita klik ke tempat lain. Nah, itu bisa berubah dengan catatan auto size-nya di save image, maka kita akan punya hanya dekoratif, harus kita klik di sini, save image. Nah, kita akan punya ini. Panjang dapat dinyatakan dalam meter, kilometer, inch, misal, dan sebagainya. Jika gambarnya seperti ini, bisa kita taruh kursornya di daerah sini, kemudian kita enter saja ya. Maka gambarnya otomatis akan turun. Oke. Jadi nggak usah takut, ini seperti MS Word biasa. Oke. Nah, hal yang penting di sini, di daerah sini, ada yang namanya jam. Jam itu loncat ya, loncat kemana? Ke halaman ini atau ke halaman ini. Nah, kita bisa loncat ke di sini tetap saya biarkan dia ke panjang gitu ya. Ke halaman itu sendiri, ke dirinya sendiri. Kemudian kita juga bisa ngeset ini ke next. Jadi contoh ini next page. Kita bisa milih ya di sini end lesson, previous, random dan seterusnya.
Nah, di sini saya pilih next. Di sini, misal saya akan rencananya saya akan punya konten untuk masa. Nah, di sana saya akan punya di situ. Next page-nya adalah masa, save. Maka kita akan punya sebuah halaman bernama panjang. Kita akan cek di sana di pengukuran satuan. Saya cek di sini dulu. Pengukuran kita akan punya satuan dan kita sudah punya halaman di sini bernama panjang dan ada navigasi di sini ke dirinya sendiri dan ke halaman berikutnya. Halaman berikutnya misal namanya masa. Tapi karena belum ada, maka kita anggap conversion sudah selesai pelajarannya. Karena untuk masa belum ada. Kita perlu edit di sana, kita tambahkan halaman baru misalnya. Content page. Oke. Tadi kita janjikan masa. Masa dapat dinyatakan dalam kilogram misal. Nah, jamnya kita bisa kembali ke di sini lihat, kita bisa memilih panjang gitu ya. Kita bisa memilih ke halaman sebelumnya. Kita juga bisa milih ke ini saya tulis sebagai next gitu saja. Biar keren ini. Next. Kita save di sana. Maka kita akan punya dua halaman di situ. Kita cek lagi. Perhatikan bahwa sekarang panjang kita punya halaman untuk masa. Dan di masa kita bisa kembali ke panjang. Bisa ke masa lagi dan seterusnya. Jadi selesai karena next-nya belum ada. Jadi di sini kita bisa membuat banyak halaman, banyak istilahnya kalau di pendidikan itu kan ada pertanyaan pendahuluan sebelum masuk materi, itu juga bisa dilakukan. Jadi sebelum masuk materi kerjakan soal ini dulu sampai benar. Itu bisa dilakukan. Bagaimana caranya? Jadi di sini kita bisa menambahkan. Kita pilih edit ya. Oke, saya akan tambahkan di sini sebelum ke masa misalnya. Maka kita akan tambahkan question. Multi choice misal. Saya tambahkan. Judulnya adalah tes 1 misal. Berikut adalah satuan untuk panjang, misalnya, kecuali. Contoh di sini kilogram ya. Nah, kilogram kan jawabannya benar, karena ini kecuali ya. Jika jawabannya benar, maka boleh ke next page, atau kita pilih mana? Ke masa gitu ya. Jika di sini meter, masih salah, tetap ke this page. Kita juga bisa, misal, inci. Kita bisa, misal jawabannya salah, kita bisa meminta siswa untuk tetap ke halaman ini sampai jawab benar, atau ke halaman berikutnya, atau kita suruh baca lagi ke panjang. Jadi misal di sini, kok jawabnya inci, silakan baca lagi di situ. Oke, jadi ada 3 skenario. Jika menjawab kilogram, itu ke halaman masa. Jika menjawab meter, dia salah ke this page. Inci, salah ke halaman panjang lagi. Ada jawaban keempat, misal kilometer, oke, kilometer ya. Jika menjawab kilometer, tetap ke halaman ini. Kita coba, save. Oke, kita lihat. Panjang, tes, masa. Jadi, seperti ini. Saya coba jalankan dari pengukuran. Oops. Ya.
kita punya satuan di sana, panjang. Kita pengen ke masa, tapi masa ini sebenarnya bukan halaman masa ya, tapi next. Sebenarnya ini tulisannya next sekarang. Kita disuruh mengerjakan soal dulu. Berikut adalah satuan untuk panjang. Kecuali, misal, oke, meter, nggak baca soalnya. Submit. Dia nggak mau, tetap di sana. Oke, saya jawab inci. Panjang ini. Ternyata masih salah. Suruh baca lagi. Silakan baca lagi. Baca kemana? Baca ke yang tadi. Oke, meter, kilometer, inci. Oh, itu panjang. Saya ke soal ini lagi. Oke, berarti yang bukan itu kilogram. Submit. Itu benar. Kita ke halaman masa. Jadi kita bisa punya skenario seperti itu. Oke, ini akan jadi tugas untuk workshop ini ya. Buat lesson di sini. Oke. Baik. Berikutnya, ini kita singkat saja, nanti tadi ada sesi tak terduga, jadi dari Mas Hal nanti akan menunjukkan cara untuk mengundang siswa ke sana, baik dengan cara manual, dengan email, atau ada banyak cara nanti ya, akan dijelaskan oleh Mas Hal. Baik, sekarang berikutnya, ada satu hal yang membuat pekerjaan di modul ini menjadi mudah, yaitu mengimport soal di kuis. Jadi soal pilihan ganda ya, di kuis dengan format icon. Jadi di sini kita bisa punya, saya akan buat sebuah kuis, label, lesson, kuis, di sini. Langsung, save and return to course. Belum ada kuisnya. Nah, kita edit. Nah, kita di sini, kita bisa membuat soal normal seperti biasa ya. Jadi saya akan buat new question, kemudian multiple choice di sana. Kemudian soal mikrometer misal. Berikut adalah pernyataan yang benar tentang mikrometer. Jawabannya adalah alat ukur panjang yang merupakan jawaban yang benar. Ini mikrometer ya. Alat ukur berat. Ini pengecohnya. Kok berat? Harusnya kan massa. Alat ukur massa. Nah. Oh, yang benar ini massa, padahal bukan itu ya. Oke, contoh seperti itu. Saya save. Kita akan punya sebuah soal seperti ini. Kita juga bisa mengambil dari bank soal. Ya. Add from question bank. Kalau kita sudah punya banyak soal, maka kita akan punya ini. Ya, oke, kita bisa punya. Ini kita tinggal klik ya, jangka sorong digunakan untuk mengukur. Oke, kita akan punya ini. Saya pilih. Kemudian select question quiz. Kita bisa, itu enaknya bank soal. Mungkin selama ini kita punya bank soal, tapi hanya dikumpulkan saja, nggak pernah dipakai. Kalau di modul, kita bisa langsung cari, oh saya mau soal ini yang dikeluarkan sekarang. Tinggal diklik, tampilkan. Oke. Atau kita juga bisa, sini, saya kembali ke kuisnya. Di sini ada pilihan untuk import. Jadi saya ulang ya dari awal, dari pengukuran kita punya kuis icon di sini. Jangan coba kuisnya, tapi di geriginya, di setting di bawah itu ada pilihan untuk import. Nah, di sini ada format yang bagus yaitu format icon. Icon format, kemudian saya pilih sebuah file di sana di desktop ya.
soal icon. Soal icon itu format saya itu seperti ini ya. Oke, setelah ini kita akan bahas formatnya. Saya pilih open. Save-nya terserah, upload this file. Oke, kita import. Maka jika berhasil, kita akan punya seperti ini ya, hijau itu. Hijau-hijau berarti kabar baik. Kemudian kita akan punya soal yang ada di Notepad tadi. Continue. Oke. Ini adalah bank soal kita, dan ini yang barusan kita import dari Notepad. Nah, setelah itu kita bisa kembali ke kuisnya. Kemudian pilihannya bukan import lagi, tetapi kita edit kuisnya dan kita tambahkan dari question bank tadi. Contoh ya. Oke. Saya pilih. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa membuat soal dulu di Notepad, karena tadi kita tahu kalau membuat soal pilihan ganda langsung di sini kita harus menulis di daerah soal, kemudian menulis di jawaban, kemudian memberi grade 100% untuk jawaban benar, dan menulis opsi jawaban berikutnya di kotak-kotak tersendiri. Beberapa orang tidak suka karena harus ya ribet. Beberapa orang seperti itu. Oke, kalau di icon kita akan mengimport soal dari Notepad. Oke, saya lihatkan formatnya. Formatnya adalah seperti ini. Saya share untuk format. Oke, jadi format dari icon ini sangat sensitif terhadap huruf besar kecil, jadi juga sangat sensitif terhadap spasi. Contoh di sini adalah format icon harus seperti ini. Jadi di sini adalah soal tanpa angka ya, tanpa angka soal 1, soal 2, soal 3. Soalnya di sini pertanyaannya. Jawabannya harus ditulis dengan huruf besar titik. Jadi A titik spasi, nah kemudian baru jawaban pilihan-pilihannya. B titik spasi, C titik spasi, dan seterusnya. Kemudian tulisan answer itu ditulis huruf besar, diberi titik koma, antara R dan titik 2 ini tidak ada spasinya. Setelah itu baru ada spasi, dan itu jawaban yang benar apa? B, misal. Itu. Oke. Perlu diperhatikan bahwa di sini tidak harus A, B, C, D, E. Boleh A, B, C saja. Asal formatnya tetap ya. Jadi soal, kemudian tanpa spasi, langsung jawaban. A besar, titik spasi, apa, B besar, titik spasi, apa, dan seterusnya. Answer, titik 2, spasi, jawabannya apa. Antara soal satu dengan soal lainnya harus ada spasinya. Seperti itu. Perhatikan juga di soal terakhir, di bawahnya harus ada satu spasi juga. Jika tidak, nanti akan ada error parsing misalnya. Jadi ini sudah benar semua ya. Yang salah mana? Ternyata kurang satu baris kosong di bawah. Itu sering sekali terjadi. Oke. Baik, sepertinya untuk materi cukup ya, karena saya rasa di tutorial video juga sudah banyak. Di sini mungkin kita akan lebih fokus ke tanya jawab tentang kesulitan-kesulitan yang ada selama mengerjakan tugas di minggu kemarin. Oke. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Kami sampaikan kepada Bapak Nugroho Adi Pramono atas materi yang sudah dipaparkan di sesi lanjutan, masih di sesi 1, yaitu mengenai e-learning berbasis Moodle dalam aplikasinya dalam pembelajaran fisika. Namun ini sudah workshop yang kedua untuk sesi 1, untuk materi pertama. Ya, silahkan kepada Bapak Ibu sekalian jika ada yang kendala
jika ada kendala-kendala yang dirasakan selama mengerjakan tugas di minggu lalu, mungkin bisa ditulis di kolom komentar atau bisa juga raise hand kalau misalnya Bapak Ibu ingin menyampaikan secara langsung kepada Pak Nup. Silakan. Ya, ini ada Pak, sudah ada dari Bapak Ahmad dari SMA Negeri 1 Garum. Ya, apakah suara saya bisa ditangkap? Oke, bisa. Oke. Saya baca langsung ya. Oke, dari Pak Ahmad, Garum Blitar atau Situbondo ya? Saya Garum Ini Blitar kurang tahu ya. Oke, baik. Apakah info soal harus memakai Notepad, Word atau aplikasi Office lainnya apa tidak bisa? Oh ya, di sini Pak Ahmad. Format icon itu format khusus, jadi formatnya memang menggunakan Notepad karena yang diminta adalah file text ya. Jadi apakah yang disebut bukan file text? Ya, file text tapi rich text, jadi teks kaya. Jadi ada formatnya, ada italic, ada bold dan macam-macam. Itu icon tidak bisa memformat itu karena banyak sekali istilahnya hiasan-hiasannya. Sehingga icon hanya bisa menggunakan format di Notepad atau text editor ya sebenarnya. Bisa Notepad, Notepad++, mungkin ada ibu-ibu dan bapak sudah pernah dengar yang namanya Nano atau Vim, itu bisa digunakan. Yang hasilnya berupa file apa dengan ekstensi TXT. Jadi ekstensinya TXT. Jadi untuk ekstensi doc atau docx atau mungkin RTF atau ada lagi di Open Office ODT, Open Document Text itu tidak bisa dilakukan. Memang saya tahu kelanjutannya ini mungkin apa, karena di MS Word kan ada gambarnya ya. Jadi di MS Word kita bisa bikin gambar di situ, ada persamaan di sana. Nah, ini adalah kelemahan dari format icon di sini. Jadi format icon ini tidak mendukung gambar atau persamaan, jadi hanya kata-kata saja. Jadi, ada kemungkinan besar kita harus bukan memanipulasi ya, mengubah soal. Jika dari gambar tersebut kita sekarang menjadi deskriptif soalnya. Jadi sebuah benda jika memiliki massa sekian dan dikenaiki sekian, maka akan mengalami percepatan seperti ini dan seterusnya. Saja format icon ini hanya satu dari sekian banyak cara ya. Jadi ibu-ibu dan bapak masih bisa menggunakan short answer, jawaban singkat, bisa juga menggunakan multiple choice dan closure dan macam-macam yang mau mendukung format gambar. Untuk icon ini belum bisa. Ada trik, tapi ini yang ngakali sebenarnya ya. Jadi di icon itu ditulis soalnya saja untuk gambarnya belakangan. Jadi tadi icon kan sebenarnya fungsinya untuk mengimport saja ya, mengimport ke bank soal. Setelah diimport baru diedit, ditambahi gambar di sana. Itu juga bisa sebenarnya. Oke, tapi untuk pertanyaan utamanya adalah apakah harus pakai Notepad? Itu sebenarnya syaratnya adalah file yang berekstensi TXT. Baik, seperti itu Pak Ahmad ya. Ya, baik, terima kasih. Mungkin ada kepada Bapak Ibu yang ingin menyampaikan terkait kendala, saya beri kesempatan di kolom komentar. Ya, ini ada lagi Pak Nup. Oh ya, dari Bu Ani Rustianti. Ya, saya persilakan. Ya. Apa ini yang malam-malam itu ya? Baik, jadi ini Pak Kus juga mengalami itu. Jadi di Notepad, di sini, itu memang kalau kemarin itu awalnya kesalahannya adalah ini ya. Saya perlihatkan di soal yang pertama, A, kemudian saya hapus spasinya, kemudian saya ganti ini. Itu seakan-akan spasi, tapi ternyata kemarin ketika saya lihat, itu bukan spasi tapi tab. Jadi kalau tab itu tidak bisa dibaca. Dan spasinya harus satu saja. Itu salah satunya. Kemudian berikutnya, yang di akhir ternyata seperti ini. Perhatikan bahwa jika dilihat, tidak akan ada bedanya. Tapi ternyata tidak ada satu baris, satu spasi terakhir. Jadi
kemungkinan besar di sana. Hanya itu yang diminta oleh sebenarnya icon itu ya. Spasi di sini, kemudian spasi antar soal, jadi baris kosong antar soal dan baris kosong di terakhir. Kalau di Pakus kemarin soalnya dikasih angka, itu 1 titik, 2 titik itu iconnya jadi bingung. Kemudian dan spasi di terakhir tidak ada. Untuk misal kesalahan yang lain, mungkin di sini juga perlu tahu bahwa ini saya perlihatkan di soal kedua ini ya, itu jika ini diklik seperti ini, mungkin formatnya jadi cantik, tetapi tidak bisa di import di icon, ya, tidak bisa diimport dengan format icon di situ. Kemungkinan besar di sana. Untuk hal lain mungkin bisa dikonsultasikan lagi nanti ya. Tapi untuk Ibu dan Bapak yang lain, secara keseluruhan itu format icon itu sederhana sekali. Tetapi memang aturannya cukup ketat, jadi salah spasi saja sudah tidak mau diimport. Seperti itu. Ada kemungkinan juga di soal kita sudah terlanjur copy dari Word, soalnya sangat banyak sekali. Itu ada beberapa yang mungkin meleset 1 atau 2, jadi mungkin ini spasinya ada 2 di sana. Kemudian ketika kita copy dan paste ke notepad ini ada karakter-karakter yang tidak kelihatan, maksudnya karakter putih ya. Ada karakter putih yang tidak terlihat di sana tapi ikut masuk di notepad dan terbaca oleh icon sehingga iconnya ngambek. Jadi memang cara yang strategi yang bagus seperti apa? Kita mengimport soal sedikit-sedikit dulu. Jadi 1 awalnya, kemudian oke, beres, 2, 3, beres, oke, sudah borong 11 soal atau 20 soal atau 50 soal itu bisa. Dengan catatan kita harus dengan detail melihat syarat-syarat yang dari icon itu. Seperti itu. Saya menambahkan fitur, bukan fitur ya, kita sudah tahu semuanya di sini. Kita bisa punya soal jawaban singkat, short answer ya. Saya tambahkan di sini. Add new question. Di sini ada short answer. Soal ini sepertinya sangat sederhana, jadi waktu gitu ya. Misal satuan waktu adalah dengan jawaban kuncinya answer misal detik dan jawabannya benar 100%. Kemudian kita set oke, huruf besar dan kecil tidak masalah. Jadi D besar dan D kecil tidak masalah, tetap benar. Ada masalah baru di sini. Masa jawabannya cuma 1? Oke. Kok detik? Apakah sekon? Bukan. Nah, kita bisa milih di sini. Jadi jawaban benarnya bisa banyak. Sekon dalam tulisan seperti ini. Kemudian S, jadi satuan waktu. Dan ini juga benar. Itu bisa. Jadi, dan kita juga bisa bikin, tadi saya nambahkan ya, detik benar, sekon benar, S juga benar. Kemudian misal satuan waktu ya. Ini berapa lama? Sebentar. Karena ini juga satuan waktu, tetapi sangat tidak akurat sekali. Nah, itu kalau kita sedang iseng, itu juga bisa kita anggap sebagai jawaban benar, tapi tingkat kebenarannya misal 5% saja. Itu bisa jawaban bonus karena dia mau nulis, gitu. Itu juga bisa dilakukan. Sebentar, itu juga bisa. Jadi, jawaban sekon, itu bisa dilakukan. Oke, saya preview ya. Oke.
satuan waktu adalah detik. Bisa. Jadi jawabannya di sana. Oke, ini kok yang itu ya. Saya coba kuisnya aja. Kan, item quiz now. Ini tadi yang soal manual, kronometer panjang. Kemudian jangka sorong untuk mengukur suhu, misalnya, hour. Skala terkecil, jangka sorong Vernier. Kaliper itu ya. Lupa yang bikin soal. Kemudian satuan waktu, tadi jawaban pertama detik. Saya akan menjawabnya dengan S, finish. Save. Bisa klik lagi soalnya misal nggak yakin. Tapi saya submit all and finish. Konfirmasi. Benar. Suhu salah. Karena yang benar-benar panjang. Skala terkecil ternyata benar. Satuan waktu adalah sekon. Perhatikan. The correct answer is detik. Tapi sekon juga benar karena di setting kita sekon adalah benar. Saya rasa ini kelemahan dari model ya di sini. Tapi yang penting siswanya mendapat nilai yang benar untuk jawaban yang memang benar. Jadi bukan soal kuncinya yang seperti ini. Baik. Apa ada fitur-fitur lain yang masih bisa kita kembangkan atau kita gunakan di aplikasi Moodle ini? Kemudian untuk tadi sudah disinggung oleh Pak Nuk mengenai salah satu kelemahan dari aplikasi Moodle itu sendiri. Apakah ada mungkin yang lainnya yang bisa disampaikan kepada kami semuanya untuk antisipasi gitu, Pak? Oke. Ya. Jadi ya karena model ini aplikasi ya. Jadi aplikasi itu seperti bentar, saya share screen-nya. Oke. Di model kita dari sini. Kalau tentang tampilan model ini menurut saya paling bagus karena kita bisa setting seperti apapun yang kita suka. Jadi sebagai bandingan, ini kebetulan saya membuat Google Classroom tadi untuk ngajar. Nah, Google Classroom kita itu seperti ini. Oke. Jadi jika dibandingkan dengan Moodle, ketika kita masuk pertama di halaman kuliahnya, kita akan punya seperti ini ya. Pengukuran dari YouTube mungkin, dan macam-macam. Sedangkan untuk Google Classroom, kita punya seperti ini. Dan Classwork, itu seperti ini. Tidak ada gambar yang bisa tampil di sini ya. Ada gambarnya, itu ketika kita seperti ini. Itu pun tidak ada gambar juga. Ini hanya link ke video, link kemana, dan seterusnya. Nah, kelebihan model seperti itu sebenarnya juga di salah satu sisi itu berkah, salah satu sisi musibah. Karena contoh, misal saya mau menambahkan sesuatu di sini, perhatikan bahwa menunya akan sangat banyak sekali. Contoh, assignment, itu yang tugas yang barusan kita lakukan. Big blue button, itu seperti Zoom atau Google Meet, atau Zoom conference seperti yang sedang kita lakukan ini. Ada book, chat itu, oh ya, chat itu ada forum juga. Ada dua hal yang mirip tetapi beda fungsi. Chat dilakukan, paling efektif dilakukan ketika kita sedang tatap muka seperti ini. Contoh, chat itu ya yang sedang kita lakukan di Zoom ini. Ada pertanyaan, kita tulis di chat. Jadi itu efektif ketika kita sedang tatap muka, entah itu tatap muka online atau langsung. Tapi kalau langsung ya langsung tanya aja ya. Kemudian untuk forum itu seperti postingan di Facebook atau Instagram. Jadi kita posting, kemudian bisa ditinggal, terus dilihat komentarnya apa. Terus kita balas komentarnya, dan seterusnya. Folder, file, book, database, external tool, itu
seperti perpustakaan digital yang bisa kita tambahi macam-macam. Hati-hati tentang buku dan file ya, karena mungkin kita punya buku PDF yang bagus tentang fisika dasar untuk SMA misalnya, fisika untuk SMA atau fisika untuk SMP. Bukunya bagus sekali, ada latihan soal dan kita dapat dari download di internet. Artinya tidak beli. Itu hati-hati ketika mau sharing di sini, karena siapa tahu nanti pemiliknya protes. Hati-hati di situ saja. Sudah beberapa kejadian, dan bukunya jadi nggak bisa diakses lagi di internet. Jadi di internet jadi ketahuan, oh buku saya ternyata gratisan di internet. Dari mana tahu? Di sekolah itu ada buku PDF saya, dan ternyata itu kayaknya gratis. Akhirnya orang yang punya cari di internet, dan di blog lah di situ, seperti YouTube kalau kita nyanyikan lagu orang lain. Kita posting video orang lain. Oke, sehingga kita nggak bisa mengakses lagi forum. Kemudian sebenarnya untuk ibu-ibu dan bapak itu hanya fokus ke assignment dan label saja. Misal sangat repot sekali atau sedang sibuk sekali, itu sudah cukup untuk satu mata pelajaran. Karena label itu digunakan untuk membuat materi, assignment digunakan untuk memberikan tugas, itu sudah selesai. Nah, jika punya waktu luang atau sedang kreatif-kreatifnya, sedang energi kreatifnya sedang tinggi, kita bisa memakai lesson seperti tadi, sehingga kita bisa pindah-pindah halaman dalam satu topik saja, atau quiz, sehingga kita bisa membuat pertanyaan, soal-soal yang hasilnya langsung ada nilainya. Itu sangat enak sekali. Oke. URL itu bisa dimasukkan ke label sebenarnya. Survei itu seperti quiz, tetapi ini lebih seperti polling. Wiki itu bisa kita anggap sebagai label juga. Workshop itu bisa kita anggap sebagai quiz atau assignment. Jadi ada beberapa fitur-fitur di model ini yang sebenarnya gabungan dari fitur-fitur ini dan fitur ini. Contoh yang lesson tadi ya, itu sebenarnya gabungan dari label dan quiz. Seperti itu. Jadi kalau ibu-ibu dan bapak-bapak sudah menguasai label dan assignment dan harapannya quiz, maka itu akan mudah sekali untuk mengajar online. Baik. SCORM itu saya jarang sekali menyentuh. Ini sebenarnya artisnya, tapi saya belum mendalami ini. Jadi nanti ada di sini yang menggunakan itu dengan intensif, itu Pak Semprot ya. Sekarang jadi wakil dekan. Nah, di situ SCORM itu seperti mengimport soal dari MS Word, seperti yang ditanyakan Pak Ahmad tadi. Saya kurang tahu apakah gambar-gambar atau equation-nya bisa masuk. Ini juga bisa mengimport dari PowerPoint juga. Jadi formatnya tapi format SCORM. Jadi sebenarnya mirip dengan icon. Jadi mengikuti aturan-aturan tertentu. Jadi kalau SCORM itu ya aturannya harus pakai aturannya format SCORM ini dan seterusnya. Oke. Seperti itu. Saya rasa ini kita sepertinya perlu memberikan waktu untuk Mas Sahal untuk teknis caranya mengundang siswa untuk masuk ke dalam kelas ini ya. Jadi mungkin misal tidak ada pertanyaan, mungkin Mas Sahalnya bisa mulai untuk presentasi. Saya rasa seperti itu. Oh ya, satu hal tadi saya mungkin kelupaan. Tugas untuk workshop kali ini adalah membuat lesson ya. Lesson. Jadi lesson dalam artian ada label materi. Yang wajib ada di lesson nanti adalah materi. Kemudian ada soal di tengah materi. Soal itu sebagai prasyarat untuk bisa mengakses materi halaman berikutnya. Jadi minimal itu. Jadi ibu-ibu dan bapak bisa membuat banyak sekali halaman di sana, itu tidak apa-apa, tapi minimal ada 3 hal. Satu materi, kemudian soal, dan materi lagi. Jadi soalnya ada di tengah-tengah. Soal ini sebagai syarat untuk materi yang berikutnya. Seperti itu. Itu tugas yang dari saya.
Baik, saya kembalikan ke Ya, moderator. baru ini tadi mau saya tanyakan Pak untuk kepada Pak Nuk agar bisa ini menyebutkan kembali tugas minggu ini, Oke. tetapi ya alhamdulillah Pak Nuk sudah menyampaikan. Kalau untuk evaluasi secara umum mengenai tugas minggu lalu, apakah sudah tidak ada yang perlu disampaikan lagi Pak untuk Saya rasa evaluasi kalau secara dilihat umum? dari grup, saya rasa itu Ibu dan Bapak ini sudah semangat, terlalu semangat menurut saya, dan itu Terlalu bagus. semangat. Jadi Ya. terlalu semangat sampai salah masuk kelas gitu ya. Salah masuk kelas. Ini saya kurang tahu untuk teknisnya tentang siapa yang jadi guru, siapa yang jadi murid untuk di kelas masing-masing. Jadi itu nanti saya serahkan ke Mas Al sama Mbak Widya sama Mbak Tata ya, sama Alif. Jadi kalau tugasnya seperti tadi. Secara umum sudah sangat bagus sekali di sini. Oke. Ya. Mungkin masih saya beri kesempatan kepada Bapak Ibu sebelum saya berikan ke Mas Sahal untuk kelanjutan dari teknis selanjutnya. Mungkin kepada Bapak Ibu yang masih ada pertanyaan yang ingin disampaikan, bisa melalui kolom chat. Nah, ini ada Pak, dari Ibu Ani, Oke, Fani. SMP Negeri 4. Ya. Apakah ada template soal uraian jawaban atau deskripsi kegiatan atau hasil yang bisa diberi kunci jawaban oleh guru? Oke. Jadi di sini ada soal yang berupa saya buat kuis baru saja biar langsung. Ada tipe soal uraian. Sebenarnya semua tipe soal ada ya, tapi kalau di sini tadi kan yang saya lihat itu saya baca ulang. Oke. Soal uraian, saya edit kuisnya. Ada sebuah tipe pertanyaan bernama essay. Jadi tipe essay ini kita bisa membuat soal termometer ya. Belum pernah disinggung ini. Ini nama saja. Uraikan tentang buat ringkasan tentang termometer dan jenis ya, semacam ini. Di sini kita bisa membuat general feedback. Bahasa Inggris saya parah sekali. Di sini termometer adalah atau silakan cari referensi di mana dan seterusnya. Respon yang ditanya tadi template ya, template. Terima kasih telah mengerjakan tugas ini. Jadi beberapa tipe soal seperti short answer atau multiple choice itu ada opsi untuk respons. Jadi di sini untuk respon kita bisa menambahkan banyak hal, ada gambar dan macam-macam ya. Kemudian ada ini respons untuk siswa ya. Kemudian ada lagi untuk yang tukang koreksi atau sebenarnya untuk kita sendiri kalau yang koreksi kita. Untuk Moodle dengan banyak guru, mungkin ada guru yang hanya khusus untuk mengkoreksi. Tolong koreksi khusus di daerah, misal konversi suhu dan
satuannya. Semacam itu. Jadi yang dikoreksi, jadi ini pesan untuk yang tukang koreksinya seperti apa. Jadi ada template untuk respons. Jadi terima kasih telah mengerjakan, terima kasih telah mengunggah. Feedback, ini adalah istilahnya panduan untuk mengerjakan soalnya. Itu di sini. Jadi untuk jenis soal, saya paling suka IC ini, tetapi IC ini tidak bisa nilainya muncul langsung karena harus dikoreksi. Sehingga memang harus ada ini ya, koreksinya manual. Seperti itu. Jadi ketika kita lihat ringkasan motor dan jenis-jenisnya di sini, maka kita akan punya general feedback di sini. Seperti itu. Beberapa soal, tidak semuanya, itu punya template untuk respons dan feedback. Jadi Bu Ani bisa istilahnya menjelajah di sana untuk melihat-lihat fitur-fitur itu. Yang saya kenal dengan baik adalah IC itu karena saya sering menggunakan. Oke. Baik. Mungkin Pak Nuk ingin menambahkan untuk yang terakhir, karena ini kan sesi kita yang terakhir, Pak, untuk mengenai e-learning yang berbasis Moodle. Dan minggu depan kita sudah masuk materi baru, tapi untuk konsultasi kan tetap berjalan, gitu Pak. Mungkin ada yang mau disampaikan? Oke, ya bisa. Jadi memang Moodle ini pertama untuk yang belum terbiasa itu menakutkan ya, karena fiturnya terlalu banyak. Itu yang saya bilang tadi itu berkah dan kutukan, karena begitu kita dikasih fitur yang banyak sekali, kita nggak tahu ini yang kita tekan seharusnya yang mana. Jadi kalau di Classroom tadi saya sebutkan itu enak sekali karena fiturnya cuma sedikit, hanya materi dan kuis, cuma 2 itu aja, nggak ada yang lain. Sehingga tapi ya itu jadi masalah baru ketika kita ingin ini atau itu nggak bisa. Di Moodle itu kita bisa melakukan hampir segala hal yang kita lakukan, yang biasanya kita lakukan untuk mengajar. Jadi itu ada semua, jadi mulai dari forum, diskusi, chatting, melihat video, bahkan telekonferensi itu ada semua. Jadi jika ibu-ibu dan bapak tertarik itu ditekuni saja. Mungkin masih belum pede untuk langsung menggunakan di kelas sekarang ini, tapi jika itu dilakukan terus-menerus, misal bikin label terus dipercantik, itu kita akan semakin pede dan malah ingin pamer. Jadi, oke, saya mau pamerkan ke kelas bahwa saya punya kelas ini, kuisnya bagus loh. Jadi seperti itu. Dan kemungkinan mungkin suatu saat nanti justru ibu-ibu dan bapak malah kepingin ini enaknya di Moodle. Kenapa? Karena soal saya, soal saya di sana itu sudah banyak sekali. Nah, seperti itu. Banyak tips dan trik di Moodle yang lambat laun kita kuasai pelan-pelan. Tidak bisa langsung karena pasti mungkin juga akan lupa. Karena botol, misal kita ngisi botol dengan langsung gayung itu kan susah. Jadi harus sedikit-sedikit biar tidak luber. Nah, itu yang kita lakukan di model ini. Untuk 1-2 minggu ke depan itu tenang saja, karena kita masih di grup dan saya mungkin masih akan sharing beberapa fitur lagi. Contoh nanti yang akan disampaikan oleh Mas Sahal menambahkan siswa, itu mungkin juga akan sharing. Saya share caranya setelah ini. Jadi nanti ini Mas Sahal mungkin akan menunjukkan caranya. Kemudian ini video ini ada rekamannya juga ya untuk Zoom ini. Tapi nanti juga akan saya buatkan caranya juga di video yang seperti biasanya yang saya share di grup, dan mungkin ada fitur-fitur lain juga yang akan saya share di grup. Oke. Demikian, selamat bekerja. Ya, selamat bekerja. Terima kasih Pak Nuk. Jadi ini sudah sesi terakhir ya Pak ya untuk terkait e-learning berbasis Moodle. Ya Pak. Sudah terakhir ya. Rasanya berat Pak ini untuk berpisah dari belajar bersama Pak Nugroho secara langsung yang membahas tentang Moodle. Ya, tapi sekali lagi jangan khawatir kepada Bapak Ibu sekalian karena sesi konsultasi masih terus kami buka. Jadi meskipun minggu depan kita sudah masuk ke sesi 2, yaitu terkait materi-materi apa saja yang akan atau yang bisa diajarkan secara online, tapi untuk terkait Moodle ini juga masih berjalan.
Jadi yang akan masih tetap didampingi oleh Pak No. Jadi saya review sedikit terkait untuk tugas yang sudah disampaikan oleh Pak Nuk, yaitu membuat lesson. Jadi nanti dalam tugas membuat lesson itu terdiri dari ada materi dan juga ada soal juga yang menjadi syarat untuk bisa membuka materinya. Dan untuk pagi hari ini saya ulangi sedikit yang sudah disampaikan oleh Pak Nuk, yaitu terkait cara untuk memberi waktu penugasan kepada siswa. Jadi waktunya bisa diatur sehingga siswa itu tidak mengumpulkan tugas yang terlambat gitu. Jadi artinya mendorong siswa untuk bisa mengumpulkan tugas secara tepat waktu. Dan juga tadi juga sudah disinggung mengenai fitur lesson. Kalau minggu lalu kita sudah membahas tentang label dan hari ini sudah dijelaskan juga oleh Pait fitur lesson dan juga ada fitur konten, kemudian question, dan juga bisa import soal atau quiz yang bisa di sini bisa ditampilkan untuk nantinya bisa dikerjakan oleh siswa. Dan ada juga fitur forum tadi yang terakhir juga sudah disampaikan oleh Pak Nuk. Ya, baik, karena sudah tidak ada lagi yang ingin bertanya, saya sampaikan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang sudah setia bergabung dengan kami dari minggu lalu sampai hari ini. Dan saya sampaikan sekali lagi bahwa untuk pendampingan jika Bapak Ibu masih ada kesulitan, kemudian ada yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu bisa sampaikan melalui grup WhatsApp. Jadi nanti di situ masih akan terus dikontrol oleh Pak Nuk. Jadi nanti juga akan dijawab oleh Pak Nuk melalui WhatsApp. Dan juga untuk tugas minggu ini yaitu membuat lesson juga nanti akan dievaluasi oleh Pak Nuk dan didiskusikan melalui grup WhatsApp. Ya, baik, terima kasih. Alhamdulillah hari ini pemaparan materi sudah berjalan dengan lancar. Saya selaku moderator mohon maaf bila ada salah-salah kata dan perbuatan. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan juga waktunya untuk bisa bergabung dengan kami. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Terima kasih moderator. Alhamdulillahirobbilalamin, akhirnya kita sudah berada di akhir sesi pertama pada minggu kedua ini, dan mungkin alangkah baiknya kita sudah belajar berbagai macam fitur, kita sudah belajar bagaimana memasukkan kuis, bagaimana memasukkan lesson, dan bagaimana jika tidak ada siswanya. Mungkin sedikit tambahan dari saya untuk agar mungkin Bapak Ibu di sini punya pilihan untuk menambahkan siswanya sendiri jika sudah mulai rasanya saya sudah merancang pembelajaran di Moodle ini sudah baik. Saya sudah siap untuk menampilkan kepada siswa. Jika belum siap, boleh Bapak Ibu menambahkan teman guru lain untuk menjadi siswa. Baik, saya share sedikit pengalaman saya. Di sini saat kita mau atau menambahkan siswa, ada beberapa format yang diminta Moodle, dan beberapa format tersebut ada yang otomatis, ada yang manual. Dan manual sendiri di sini satu-satu Bapak Ibu jika ingin menambahkannya. Tapi jika kita ingin menambahkan secara langsung satu kelas ataupun satu sekolah, kita bisa menggunakan format ini. Jadi tab pertama kita bisa menambahkannya di Excel. Jadi username, password, first name, last name, email, kemudian curse. Jika terdapat banyak curse, kita bisa menggunakan curse 1, curse 2, dan selanjutnya. Dan role. Role ini dia di role sebagai apa? Sebagai student, sebagai teacher. Dan jika Bapak Ibu tidak punya banyak waktu untuk mengetik semua ini, saya biasanya menggunakan Google Form. Jadi Google Form ini saya buat persis seperti yang diminta Moodle. Jadi ada username, password, nama depan, nama belakang, alamat email. Selanjutnya bisa Bapak Ibu gunakan mungkin kelas atau nomor HP. Nah, jadi Bapak Ibu bisa langsung download di respons. Sudah beberapa banyak yang tahu. Kemudian diklik yang hijau tadi, kotak hijau ini, dan Bapak Ibu bisa download
langsung Excel-nya di situ. Jadi hal ini mempercepat pendaftaran. Bagaimana cara mendaftarannya? Saya coba menggunakan salah satu akun. Dan pendaftaran ini hanya bisa digunakan oleh akun admin. Jadi jika bukan admin maka tidak bisa menggunakannya. Lalu bagaimana Bapak Ibu yang sebagai guru? Nah, yang sebagai guru di sini, oke, ini mungkin penting untuk yang selanjutnya akan memegang e.wais atau mgmp.net ini yang mengelola selanjutnya. Jadi Bapak Ibu yang akan mengelola ini akan saya pilih setelah pelatihan ini untuk mengelola dan menggunakan akun ini secara gratis. Jadi diklik Set Administration, kemudian Users. Di sini ada Users, kemudian Add New Users. Add New Users ini untuk menambahkan siswa secara manual, satu persatu. Jadi diklik, dimasukkan username-nya, first name-nya, email-nya. Dan untuk email, jika kesulitan Bapak Ibu bisa mengakali dengan email sekolah atau email yang bukan sungguhan, itu bisa. Dan yang paling penting adalah Bapak Ibu mengatur negara dan waktu yang sama dengan yang kita. Jadi diatur Asia Jakarta ya. Jadi ini berakibat bahwa nanti akan menyebabkan penugasan kita tidak sama waktunya jika tidak diatur. Kemudian di create user itu satu persatu Bapak Ibu. Namun jika kita menggunakan Excel bisa kita langsung menggunakan upload users. Upload users, kemudian di upload di sini, di choose file, dan jangan lupa penguploadannya sama seperti penguploadan tugas sebelumnya. Excel-nya itu disimpan sebagai CSV nanti formatnya, file, kemudian save as, dan di sini di CSV, jadi koma delimited, jadi bentuknya nanti .2, Bapak Ibu. Jadi namanya sembarang, langsung bisa kita upload di sana. Langsung diupload, ini dirubah titik koma ya Bapak Ibu. Nah, kemudian langsung diupload. Jadi semua siswa langsung akan masuk dalam situ. Lalu kita sebagai guru sekarang apa yang bisa kita lakukan untuk memasukkan siswa kita? Bapak Ibu, saya coba masuk sebagai guru ya. Saya minjem akun Pak Sugiono mungkin. Saya minjem akun Mbak Sugiono, saya login. Kemudian Bapak Ibu bisa langsung klik site home, atau di sini sudah ada kelasnya ya, atau my course di sini. Ini Viswork untuk workshop kita. Kelasnya ada 2 ya, Ibu. Jangan sampai salah kalau mau mengedit. Jadi di Fisika Sugiono, kemudian diklik di participant. Nah, Bapak Ibu di sini dapat menambahkan siswa. Gimana caranya? Diklik enroll users. Nah, di sini mau di-enroll sebagai apa dia? Student. Kemudian diklik siapa namanya, dicari. Nah, kita langsung bisa dipilih siapa yang ingin dijadikan siswa di sini. Oh, Pak Zamroni dijadikan siswa di kelasnya Pak Sugiono. Kemudian di enroll users. Jadi ini sudah ketambahan 1 siswa. Seperti itu Bapak Ibu. Mungkin sedikit yang saya share ini semoga bermanfaat. Nanti insya Allah recordingnya masih dalam tahap editing dan diupload untuk sesi pertama dan sesi kedua ini. Dan jangan lupa Bapak Ibu, saya ingatkan kembali untuk mengisi presensi yang baru bergabung. Alhamdulillah akhirnya kita sudah berada di akhir sesi minggu kedua ini. Jangan lupa untuk kembali bergabung pada minggu ketiga di hari Selasa minggu depan. Kita akan kembali membahas tentang bagaimana seharusnya pembelajaran fisika atau pembelajaran IPA, karena beberapa peserta ada yang dari SMP, seharusnya dibelajarkan di masa pandemi ini agar mereka tetap mampu untuk mengkonstruk pengetahuan mereka, tidak hanya diberi tugas saja, diberi tugas dan sebagainya, sehingga mereka meminimalisir tingkat kesetresan dari siswa. Nah, untuk hal tersebut kita akan paparkan untuk minggu depan dengan pematerinya oleh Pak Supriyono Kos Handayanto. Beliau adalah doktor pendidikan fisika dari Universitas Negeri Malang, dan jamnya sama di jam 8 sampai jam 10 di hari Selasa. Insya Allah jika tidak ada perubahan ya Bapak Ibu.
Sampai di sini saya ucapkan terima kasih banyak sudah mau mendengarkan, sudah mau belajar. Dan saya ucapkan mohon maaf apabila selama webinar pertama dan webinar kedua ini terdapat beberapa kesalahan, terdapat beberapa kekurangan dari kami. Kami tim webinar mohon maaf sebesar-besarnya. Sebelum webinar ini ditutup, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Doa selesai. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya tahan dulu Bapak Ibu. Kita sesi foto bersama. Angkat tangannya seperti ini. Ini nukleon kalau di fisika. Jadi salam nukleon. Mohon Bapak Ibu untuk mengaktifkan videonya. Kita akan sesi foto. Oke, senyum, tahan. Ini untuk yang pertama. 1, 2, 3. Oke. Selanjutnya untuk yang kedua, silakan senyum. 1, 2. Bapak Ibu, masih ada yang masih belum mengaktifkan videonya? Ya, seperti ini. 1, 2, 3. Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di minggu depan. Tetap belajar dan jangan lupa untuk mengupgrade karena kita sekarang belajar di era digital dan mau tidak mau tantangan demi tantangan harus kita lalui dan kita harus menyesuaikan dengan murid kita yang berada di zaman milenial. Terima kasih. Saya akhiri. Sampai jumpa minggu depan. Salam nukleon.